Baik, di sini kami dari kelompok 2 dari materi 9 akan memaparkan materi tentang teori belajar Ki Hajar Dewantara, M. Syafei, dan Ki Haji Ahmad Dahlan. Secara pragmatis, teori belajar merupakan prinsip umum atau kumpulan prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelas atas sejumlah fakta dan penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Terjadinya interaksi antara mengajar dan belajar sebenarnya berada pada suatu kondisi yang unik, sebab secara sengaja atau tidak masing-masing pihak berada dalam suasana belajar. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan proses pembudayaan, yakni suatu usaha memberikan nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak hanya bersifat pemelihara tetapi juga dengan maksud memajukan serta mengembangkan kebudayaan menuju ke arah keluruhan budaya manusia. Upaya kebudayaan atau pendidikan dapat ditempuh dengan sikap. Hal tersebut dapat dipahami melalui teori Trikon. Teori tersebut terdiri atas 3 bagian yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kontinuitas, menunjukkan bahwa garis kehidupan kita sekarang merupakan lanjut dari kehidupan kita dari zaman lampau, sekaligus menjadi penguasa unsur tiruan dari kehidupan dan kebudayaan bangsa lain. Lalu yang kedua, konvergensi, yaitu kita harus menghindari hidup menyendiri, terisolasi, dan mampu menuju ke arah pertemuan antar bangsa dan komunikasi antar negara menuju kemakmuran bersama atas dasar saling menghormati persamaan hak dan kemerdekaan. Lalu yang terakhir yaitu konsentris, yang berarti setelah kita bersatu dan berkomunikasi dengan bangsa lain di dunia, kita tidak boleh kehilangan kepribadian sendiri. Bangsa Indonesia adalah masyarakat merdeka yang memiliki adat istiadat dan kepribadian sendiri. Meskipun kita bertitik pusat satu, namun dalam lingkaran yang berkonsentris kita masih tetap memiliki lingkaran sendiri yang khas yang membedakan negara kita dengan negara lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Konsep pendidikan menurut Muhammad Syafei ada 2, yaitu yang pertama nasionalisme, yaitu konsep dan praktik penyelenggaraan pendidikan INS kayu tanam didasarkan pada cita-cita menghidupkan jiwa bangsa Indonesia dengan cara membekali dirinya dengan alat daya upaya yang ditanamkan aktif kreatif untuk menguasai alam. Yang kedua yaitu developmentalisme. Pandangan pendidikan Muhammad Syafei sangat dipengaruhi oleh aliran developmentalisme. Pendidikan ini merupakan sesuatu yang terus berlangsung, sesuatu rekonstruksi pengalaman yang terus bertambah. Ia berpandangan bahwa pendidikan harus tertuju pada efisiensi sosial atau kemanfaatan pada kehidupan sosial, dan belajar berbuat atau belajar melalui pengalaman langsung yang lebih dikenal dengan sebutan learning by doing, mempunyai pengaruh besar terhadap konsep pendidikan Muhammad Syafei. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama pendidikan moral, akhlak, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua yaitu pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkesinambung antara keyakinan dan intelektual, antara akal dan pikiran, serta antara dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan dalam keinginan hidup masyarakat. Konsep pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan hendaknya didasarkan pada landasan yang kokoh. Landasan ini merupakan kerangka filosofis bagi Islam, baik secara vertikal atau qolik maupun horizontal atau makhluk. Upaya mengaktualisasikan gagasan tersebut, maka konsep pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan meliputi aspek berikut. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha pembentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat.
Yang kedua yaitu materi pendidikan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, materi pendidikan adalah pengajaran Al-Quran dan hadis, membaca menulis, berhitung, ilmu bumi, dan menggambar. Yang ketiga yaitu cara mengajar. Di dalam penyampaian pelajaran agama, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak mengenakan pendekatan yang tekstual tetapi konstekstual, karena pelajaran agama tidak cukup hanya dihafalkan atau dipahami secara kognitif, tetapi harus diamalkan sesuai situasi dan kondisi. Sekian materi yang saya sampaikan, saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan teori belajar. Yang pertama, berpikir. Dalam proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Yang kedua, paham. Oleh karena murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru, mereka akan lebih paham dan boleh mengaplikasikannya dalam semua situasi. Yang ketiga, ingat. Oleh karena murid terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Yakin murid melalui pendekatan ini membina sendiri kepahaman mereka. Justru mereka lebih yakin menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Yang keempat, kemahiran sosial. Kemahiran sosial diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. Yang kelima, serono. Oleh karena mereka terlibat secara terus, mereka paham, ingat, yakin, dan berinteraksi dengan sihat, maka mereka akan berasa seronok belajar dalam membina pengetahuan baru. Selanjutnya, kekurangan dalam teori belajar. Yang pertama, tidak membutuhkan campur tangan orang lain. Yang kedua, masih mengandung pendidikan berbasis kolonial Belanda, di mana kelulusan dilihat dari penyeleksian mampu atau tidaknya tergantung dari penilaian basis bangsa kolonial Belanda, namun tujuannya tidak untuk kepentingan Belanda, namun untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, tidak menerima bantuan yang mengikat. Yang keempat, kurikulum di sekolah hanya disediakan pada kebiasaan murid. Yang kelima, siswa terlalu dibebaskan dan guru hanya sebagai pengontrol dan fasilitator. Terima kasih.